Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini refleksi kita akan membahas soal liturgi atau biasa kita sebut dengan ibadah. Nah, liturgi itu berasal dari kata liturgia yang artinya bisa kita katakan sebagai karya bagi umat. Nah, di salah satu seminar yang saya ikuti, Pendeta Yoas pernah mengatakan bahwa sebelum kita berkarya bagi Allah, maka terlebih dahulu kita harus menghayati dan mengenang dan mengingat bahwa Allah terlebih dahulu berkarya bagi manusia. Karya Allah Trinitas bagi dunia ini. Allah yang menciptakan, kemudian menyelamatkan dan menyertai kita. Oleh karena itu, ibadah yang kita ikuti setiap minggu adalah penghayatan kita kepada karya Allah Trinitas yang luar biasa. Dan melalui penghayatan itu atau pengenangan itu kita diajak untuk berkarya bagi Allah. Ini adalah hal esensial di dalam peribadatan kita atau liturgi yang kita jalani. Nah, saya menggarisbawahi kata berkarya bagi Allah yang merupakan tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya yang bisa kita lihat di bagian akhir liturgi kita, yaitu pengutusan. Bahwa melalui penghayatan kita pada karya Allah yang luar biasa itu, pengenangan kita kepada karya Allah yang luar biasa, atau di dalam ibadah kita merayakan cinta kasih Allah itu, dan melalui itu kita diajak untuk berkarya bagi dunia. Kita diutus ke dalam dunia untuk mempersembahkan kehidupan kita menjadi karya yang baik bagi Allah. Hal ini diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan kata lain, Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa di dalam ibadah atau liturgi yang kita lakukan dan jalani, jangan hanya berhenti pada perayaan atau penghayatan atau pengenangan pada karya Allah itu. Jangan berhenti pada itu, tetapi kita harus meneruskannya di dalam tindakan nyata kita melalui persembahan hidup kita sebagai karya terbaik yang kita ukir bagi Allah. Di masa pandemi ini kita memang bertanya-tanya kapan semua ini berakhir sehingga kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Saya memahami perasaan itu. Ada rasa bosan, ada rasa rindu untuk duduk di salah satu kursi di belakang saya, menikmati betapa indahnya paduan suara menyanyi, mendengar firman Tuhan dari atas mimbar yang ada di depan saya. Kita semua merindukan itu, termasuk saya pun merindukannya. Tetapi bagi saya secara pribadi, masa-masa ini adalah masa-masa yang berharga. Ini adalah ruang yang sedang disediakan oleh Allah dan waktu yang diberikannya kepada kita agar kita lebih banyak berkarya bagi Allah, mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah di dalam keseharian kita. Ini adalah pelajaran berharga. Allah sedang berkata-kata kepada kita, jangan berhenti pada perayaan saja, jangan berhenti pada selebrasi, jangan berhenti pada penghayatan dan pengenangan di dalam tembok-tembok yang terbatas ini. Tetapi itu harus kita teruskan, kita jawantahkan di dalam persembahan, di dalam keseharian kita, persembahan hidup kita sebagai ukiran karya terbaik bagi Allah. Ketika saya melihat bangku-bangku yang kosong di belakang saya, bukan berarti itu sebuah tanda ketiadaan kehidupan, bukan. Tetapi itu berarti bahwa kita sedang menghidupi panggilan Allah di dalam keseharian kita. Kiranya renungan di hari ini memberkati kita semua. Silakan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami
bahwa ibadah tidak hanya terbatas dalam tembok-tembok saja, tetapi ibadah itu dapat kami lakukan di dalam keseharian kami, persembahan kehidupan kami yang terbaik sebagai ukiran karya yang terbaik bagi Allah. Kami berkarya bagi Allah karena Allah terlebih dahulu berkarya bagi kami, dan karya itu menginspirasi kami untuk tetap berjuang di masa-masa sulit ini, untuk tetap berkarya bagi Allah, mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan melalui tindakan nyata di dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini.